Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa sebagian besar Nabi dan Rasul diturunkan oleh Allah Ta'ala di wilayah yang sama, yakni Jazirah Arab dan sekitarnya? Sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana, namun jawabannya menyimpan rahasia besar dari skenario agung Sang Pencipta. Hari ini, kita akan membedah hikmah di balik takdir ilahi ini, dengan narasi yang insya Allah akan menggugah jiwa dan menyentuh nurani. Sebelum kita mulai lebih dalam, mari bantu channel ini agar terus tumbuh dalam dakwah. Tekan tombol like, tinggalkan komentar terbaikmu, share ke saudara kita yang lain. Dan tentu, jangan lupa subscribe agar kamu tak tertinggal kisah dan pelajaran yang menyentuh hati seperti ini. Karena sesungguhnya, mengingat kisah Nabi adalah jalan untuk memperkuat iman. Di tengah luasnya bumi Allah, mengapa Jazirah Arab yang dipilih menjadi tempat turunnya para nabi? Apakah ada keistimewaan yang tersembunyi di balik gurun pasir yang tandus dan panas membakar itu? Mengapa bukan negeri subur seperti Mesir, bagian utara, atau India yang hijau dan makmur? Satu demi satu, kita akan kupas jawabannya dalam narasi penuh hikmah ini. Mari kita mulai perjalanan ruhani ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. Sebab segala keputusan Allah pasti mengandung kebaikan, meski manusia sering tak langsung memahaminya. Di balik turunnya wahyu di tanah yang keras dan gersang, tersimpan pelajaran yang lebih lembut dari embun pagi. Inilah rahasia itu. Secara geografis, Jazirah Arab berada pada posisi yang sangat strategis di tengah peradaban dunia saat itu. Letaknya diapit oleh benua Asia, Eropa, dan Afrika, membuat kawasan ini menjadi titik temu berbagai peradaban kuno. Inilah wilayah yang menjadi jalur perdagangan utama, tempat bertemunya para kafilah dari Syam, Mesir, Persia, dan Hindustan. Allah menurunkan wahyu di wilayah ini bukan tanpa alasan, ketika sebuah pesan agung harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Turunnya pesan itu pun harus memungkinkan penyebarannya secara luas. Jazirah Arab bukanlah wilayah terpencil, justru ia menjadi pusat perlintasan dunia kala itu. Mekah dengan Ka'bah di tengahnya menjadi poros spiritual dan ekonomi yang kuat sejak zaman Nabi Ibrahim. Keberadaan kota-kota seperti Mekah, Madinah, dan Yerusalem telah menjadi tempat berkumpulnya manusia dari berbagai latar belakang. Ini mempercepat penyebaran risalah, karena orang-orang yang singgah atau tinggal di sana akan membawa pesan kenabian ke negeri asal mereka. Sebuah strategi ilahi yang penuh hikmah. Bayangkan, jika wahyu pertama justru turun di kutub utara atau daerah pegunungan terpencil yang terisolasi, tentu penyebarannya tidak akan secepat dan seefektif di Jazirah Arab. Maka dari itu, pilihan tempat oleh Allah adalah bagian dari rencana dakwah global yang sudah Allah susun jauh sebelum manusia memahaminya. Salah satu keunikan masyarakat Arab kala itu adalah karakter mereka yang keras, lugas, dan jujur dalam bertutur kata. Mereka hidup dalam kondisi alam yang ekstrem, namun memiliki hati yang siap menerima kebenaran jika disampaikan dengan tegas. Nabi Muhammad sendiri dikenal sebagai alamin jauh sebelum kenabian, karena kejujurannya di tengah masyarakat yang keras. Watak masyarakat seperti ini sangat cocok menjadi medan ujian dakwah. Sebab, jika dakwah bisa diterima oleh orang-orang berkarakter keras dan skeptis, maka penyebaran ke masyarakat lain yang lebih lembut akan lebih mudah. Oleh karena itu, dakwah para nabi yang turun di jazirah ini membentuk pondasi kokoh bagi Islam ke seluruh dunia. Mereka juga memiliki tradisi lisan yang kuat. Para penyair Arab terkenal akan kemampuan mereka dalam merangkai kata, menyampaikan pesan, dan menyebarkan kisah dari satu generasi ke generasi lain. Maka tak heran jika Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, karena bahasa ini memiliki kekuatan sastrawi luar biasa yang mampu menggugah hati manusia. Allah memilih tanah ini bukan karena kekayaannya, tapi karena kesiapan manusianya untuk menjadi perantara risalah yang agung. Tidak banyak tempat di dunia yang memiliki karakteristik seperti ini. Dan semua itu telah disiapkan Allah jauh sebelum risalah diturunkan kepada para nabi. Salah satu hikmah terbesar dari diturunkannya wahyu di Jazirah Arab adalah karena di sanalah Allah memilih untuk menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa wahyu. Bahasa Arab bukan sekadar alat komunikasi, tetapi
bahasa yang memiliki kekayaan makna luar biasa. Setiap kata bisa memiliki makna yang luas dan dalam, memungkinkan Al-Quran menjelaskan hukum, kisah, serta petunjuk hidup dengan sangat detail dan indah. Bahasa Arab adalah bahasa yang fasih, logis, dan penuh estetika. Dalam satu ayat pendek, bisa terkandung berjuta pelajaran jika dikaji dengan hati dan ilmu. Inilah yang menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang tak lekang oleh waktu. Tak mungkin bahasa seperti ini berasal dari tempat yang tidak memiliki sejarah sastra yang kaya. Maka Allah memilih bangsa Arab yang memang telah terbiasa dengan kekuatan bahasa. Dari sejak zaman jahiliyah, bangsa Arab telah menaruh kehormatan besar pada puisi dan orasi. Di pasar Yukas dan kota-kota besar, para penyair berlomba menyusun bait-bait pujian atau sindiran. Maka ketika datang Al-Quran, dengan susunan yang tak mampu ditandingi oleh penyair manapun, mereka pun tersentak dan banyak yang luluh. Ini adalah bagian dari strategi dakwah Allah melalui keindahan dan keilmuan dengan memilih tanah Arab. Allah menguatkan pesan bahwa bahasa Arab adalah bahasa istimewa. Sampai hari ini, bahasa Al-Quran masih utuh dan terjaga. Jutaan manusia mempelajarinya untuk memahami kalamnya. Semua itu berakar dari turunnya para nabi di tanah Arab. Tempat bahasa surgawi ini ditanamkan di tengah jazirah Arab, berdiri satu bangunan suci yang menjadi pusat spiritual umat manusia, Ka'bah. Dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya. Ka'bah adalah simbol tauhid pertama yang diperintahkan Allah untuk menjadi tempat ibadah satu-satunya bagi umat manusia. Inilah poros agama yang menghubungkan langit dan bumi. Ka'bah bukan sekadar bangunan batu, ia adalah simbol keesaan Allah yang tak berubah dari zaman ke zaman. Ketika nabi-nabi lain telah wafat dan risalah mereka dilupakan atau diselewengkan, Ka'bah tetap berdiri sebagai saksi sejarah bahwa manusia pernah tunduk hanya kepada Allah. Maka tidak mengherankan jika banyak nabi diturunkan di sekitarnya. Untuk menjaga cahaya tauhid tetap menyala, Nabi Muhammad, penutup para nabi, juga lahir di kota tempat Ka'bah berdiri, Mekah. Beliau tumbuh di tengah masyarakat Quraisy yang menjaga tradisi Ka'bah meskipun telah terkontaminasi syirik. Tapi dari situlah cahaya kembali bersinar. Wahyu terakhir pun turun di tanah ini, membenahi apa yang telah rusak dan menuntun manusia kembali kepada fitrah. Jazirah Arab bukan dipilih karena kemewahan, melainkan karena disinilah pusat peradaban spiritual yang Allah tetapkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Tempat ini menjadi saksi perjalanan dakwah ribuan tahun, hingga puncaknya ditutup oleh risalah Nabi Muhammad yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Satu hal yang sering luput dari perhatian adalah bagaimana kehidupan di Jazirah Arab yang keras dan penuh ujian justru membentuk karakter para nabi yang kuat, sabar, dan tegar dalam dakwah. Gurun pasir yang tandus, panas menyengat, serta keterbatasan air dan makanan bukanlah hambatan biasa. Itu adalah ladang ujian dari Allah. Para nabi yang diturunkan di tanah ini tidak dimanja dengan kenyamanan. Mereka hidup dalam kesederhanaan, bekerja keras, dan menghadapi umat yang keras kepala. Namun di balik itu, mereka tampil sebagai teladan dalam kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Ujian itu justru menjadi kemuliaan. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim harus meninggalkan keluarganya di tengah padang pasir Makkah yang gersang. Lihat pula bagaimana Nabi Musa berjuang melawan kezaliman Fir'aun dari tempat yang terisolasi. Nabi Muhammad sendiri mengalami berbagai tekanan di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Semua ini adalah bagian dari proses pembentukan jiwa yang kuat. Jazirah Arab bukan hanya tempat, tapi juga medan tempur spiritual yang berat. Allah memilih tempat ini agar risalah para nabi tidak lahir dari kemewahan, tapi dari perjuangan. Dan dari situ pula, umat manusia belajar bahwa jalan kebenaran tidak pernah bebas dari pengorbanan. Sebelum Islam datang, bangsa Arab sudah memiliki jaringan dagang yang luas dan hubungan dengan berbagai bangsa. Meski mereka hidup dalam kepercayaan beragam, tapi keterbukaan mereka terhadap pengetahuan dan perantau menjadikan mereka bangsa yang dinamis. Hal ini memudahkan para nabi untuk menyampaikan pesan kepada berbagai kalangan. Kehidupan masyarakat Arab kala itu
memang belum mengenal sistem pemerintahan terpusat. Tapi justru hal ini membuat penyebaran dakwah lebih cepat. Tidak ada satu kekuasaan mutlak yang bisa memonopoli kebenaran. Setiap suku punya pengaruhnya sendiri, dan ketika satu tokoh menerima kebenaran, seluruh suku bisa terpengaruh. Selain itu, bangsa Arab memiliki rasa harga diri yang tinggi. Ketika mereka menerima kebenaran, mereka akan menjaganya dan memperjuangkannya hingga titik darah penghabisan. Ini terbukti ketika para sahabat Nabi Muhammad rela berperang dan hijrah demi menjaga risalah Islam. Allah memilih bangsa Arab bukan karena mereka sempurna, tapi karena potensi yang besar dalam menyebarkan kebenaran. Dan setelah mereka menerima Islam, dunia menyaksikan bagaimana peradaban Islam menyebar dari Madinah ke Andalusia hingga Eropa Timur. Semua berawal dari jazirah yang dulu hanya dipandang sebelah mata. Tanah Jazirah Arab, khususnya Makkah, bukanlah tempat yang asing bagi sejarah kenabian. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya, Nabi Ismail, membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama di muka bumi. Momen itu menjadi titik awal peradaban tauhid yang akan diwarisi oleh para nabi berikutnya. Hingga akhirnya Nabi Muhammad lahir dari keturunannya. Kesucian Makkah telah diikrarkan sejak saat itu. Allah menjadikan tanah ini haram, penuh kehormatan, dan tidak boleh dijadikan tempat peperangan atau pertumpahan darah. Ia adalah pusat doa, ibadah, dan tempat berkumpulnya umat manusia dari berbagai bangsa setiap musim haji. Maka tidak heran jika Allah memilih tanah ini sebagai poros risalah akhir zaman. Warisan Nabi Ibrahim ini menjadi akar spiritual umat Islam. Ketika kita menghadap Ka'bah dalam salat, kita sejatinya menghadap warisan tauhid Nabi Ibrahim yang dibangkitkan kembali oleh Nabi Muhammad. Maka tanah Arab bukan hanya tempat geografis, tetapi juga simbol kesinambungan dakwah para nabi yang dimulai dari Ibrahim, diteruskan oleh Ismail, dan disempurnakan oleh Muhammad. Inilah alasan kuat mengapa Allah menetapkan Jazirah Arab sebagai tempat turunnya para nabi terakhir. Karena dari tanah yang suci ini, risalah tauhid yang pertama dibangun, dan disinilah ia akan dilestarikan hingga akhir zaman. Allah memilih bangsa yang hidup dalam kesederhanaan, bahkan kemiskinan, sebagai tempat diturunkannya wahyu terakhir. Bangsa Arab saat itu bukan bangsa dengan kemewahan kerajaan seperti Persia atau Romawi, tapi justru karena itulah mereka mampu memahami nilai sejati dari kehidupan, keteguhan, ketulusan, dan perjuangan Nabi Muhammad tumbuh sebagai anak yatim, bekerja sebagai pengembala dan pedagang, hidup sederhana bersama umatnya. Tidak ada istana, tidak ada singgasana. Namun dari kesederhanaan itu, lahirlah kekuatan iman yang tak bisa ditaklukkan oleh dunia manapun. Para sahabat pun hidup dalam kesahajaan, namun semangat mereka mengguncang dunia. Kesederhanaan tanah Arab membentuk karakter, tidak mudah menyerah, tidak tergoda dunia, dan tidak gentar menghadapi tantangan. Allah tidak memilih kemegahan untuk memulai revolusi tauhid, tetapi justru dari gurun yang sunyi, tempat di mana kesombongan dunia lenyap dan keikhlasan berbicara. Dari sinilah kita belajar bahwa kebenaran tidak butuh kemewahan untuk menang, tapi dengan iman, kesabaran, dan keberanian, risalah Allah akan menyebar ke seluruh bumi. Itulah pelajaran besar dari dipilihnya Jazirah Arab sebagai ladang para nabi. Di tengah gemerlap peradaban dunia, Jazirah Arab dipilih karena tidak dikuasai oleh materialisme seperti bangsa-bangsa lainnya. Di tanah ini, manusia lebih dekat dengan langit daripada dengan istana. Mereka menggantungkan hidup kepada alam dan Allah, bukan kepada kekuasaan duniawi. Hal ini menjadikan hati mereka lebih mudah tersentuh kebenaran. Tidak seperti Romawi yang dipenuhi filsafat dan politik, atau Persia yang penuh kemewahan dan mitologi. Bangsa Arab hidup dengan hati yang terbuka. Mereka keras dalam sikap, tapi lembut ketika menerima kebenaran. Mereka tidak tertipu dunia, karena dunia belum pernah banner-banner datang kepada mereka. Maka ketika Islam hadir, ia hadir sebagai jawaban dari kehausan spiritual yang dalam bangsa. Arab pun menerima ajaran itu bukan karena janji dunia, tapi karena keagungan makna dan kebenaran wahyu. Dan ketika mereka telah meyakininya, mereka menjaganya lebih dari apapun, bahkan nyawa mereka sendiri. Inilah pelajaran penting bagi kita semua, bahwa hidayah seringkali turun kepada hati yang kosong dari dunia, agar bisa dipenuhi dengan cahaya. Itulah mengapa Allah memilih tempat ini, karena spiritualitas lebih mudah tumbuh di tanah yang sederhana.
di antara semua nabi yang pernah diutus. Nabi Muhammad adalah penutup dari seluruh risalah. Dan beliau dipilih lahir di Makkah, tumbuh di tengah jazirah Arab. Keputusan ini bukanlah tanpa hikmah. Di tempat inilah Allah menyempurnakan agamanya, menyelesaikan misi para nabi sebelumnya, dan mengikat perjanjian akhir antara langit dan bumi. Nabi Muhammad tidak hanya datang untuk satu kaum atau satu masa. Beliau adalah nabi untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Maka risalah ini butuh fondasi yang kuat, bahasa yang abadi, dan tempat yang strategis agar dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jazirah Arab memiliki semua itu. Ketika wahyu terakhir turun di Gua Hiro, langit dan bumi seakan menyatu. Dan dari gurun Makkah, cahaya Islam menyebar, menerangi hati manusia dari Andalusia hingga Tiongkok, dari Afrika hingga Rusia. Semua itu berawal dari satu tanah Arab, tempat Nabi terakhir mengukir sejarah. Allah menghendaki agar agama ini tidak bisa dihapus, diselewengkan, atau diputarbalikkan. Maka Rasul terakhir harus lahir di tempat yang dijaga langsung oleh langit. Dan itulah tanah Arab, tempat para nabi terakhir diturunkan. Sebagai bukti cinta Allah kepada umat manusia, meski para nabi telah wafat, cahaya mereka tidak pernah padam. Tanah Arab tetap menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan pencari kebenaran dari seluruh dunia. Setiap musim haji, jutaan orang kembali ke Makkah. Bukan untuk melihat bangunan, tapi untuk menghidupkan kenangan spiritual yang diwariskan oleh para nabi. Hingga hari ini, Makkah dan Madinah menjadi dua kota paling suci di muka bumi. Dan dari sini, nilai-nilai Islam terus disebarkan oleh para ulama yang meneruskan jejak kenabian. Mereka tidak membawa pedang, tapi ilmu. Tidak memaksa, semua itu adalah kelanjutan dari risalah para nabi yang diturunkan di tanah ini. Setiap salat yang kita lakukan menghadap Ka'bah, setiap bacaan Al-Quran yang kita lantunkan berasal dari wahyu yang diturunkan di tanah Arab. Setiap ilmu yang kita pelajari bersumber dari tradisi yang dijaga oleh para pewaris Nabi. Semua ini menjadi bukti bahwa Jazirah Arab bukan tempat biasa. Tanah ini akan tetap menjadi poros spiritual umat Islam hingga akhir zaman. Sebuah tempat yang Allah jaga dan dari mana cahaya akan terus menyala. Tidaklah mengherankan jika semua nabi besar diturunkan di sini, di tempat yang Allah kehendaki sebagai pusat kebenaran. Setelah para nabi wafat, tanggung jawab menyampaikan kebenaran berpindah ke umat. Kita adalah penerus misi kenabian, dan sebagai pewaris, kita harus memahami betapa mulianya tanah yang menjadi saksi turunnya wahyu. Kita tidak boleh menyia-nyiakan warisan itu dengan lalai atau meremehkannya. Tugas kita bukan hanya mengenang, tetapi melanjutkan. Kita harus menjaga kemurnian Islam, menyebarkannya dengan hikmah, dan menunjukkan bahwa risalah yang turun di Jazirah Arab adalah cahaya untuk seluruh umat manusia. Kita harus menghidupkan kembali semangat dakwah, keikhlasan, dan perjuangan seperti yang dilakukan para nabi. Kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa sejarah para nabi bukan cerita masa lalu, tetapi tanggung jawab yang diwariskan kepada mereka. Menjadi muslim berarti menjadi bagian dari rantai perjuangan yang dimulai dari Nabi Ibrahim, disempurnakan oleh Nabi Muhammad, dan diteruskan oleh kita semua. Semoga dengan memahami kenapa para nabi diturunkan di tanah Arab, kita bisa lebih mencintai agama ini, lebih bangga menjadi muslim, dan lebih siap untuk berjuang menegakkan nilai-nilai Islam dimanapun kita berada. Tidak ada yang Allah ciptakan secara sia-sia, dan pemilihan Jazirah Arab sebagai tempat turunnya para nabi bukanlah kebetulan. Ia adalah pilihan dengan hikmah yang dalam, rahmat yang luas, dan rencana agung dari Sang Pencipta. Setiap detil dari sejarah ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada umat manusia. Di tanah itu, ujian datang silih berganti, tapi dari ujian itu pula lahir keimanan yang murni. Di tanah itu, kehidupan begitu keras, tapi dari kerasnya kehidupan itulah muncul hati yang lembut dan penuh cinta pada kebenaran. Tidak ada tempat lain yang mampu membentuk generasi sehebat para sahabat Nabi. Muhammad Jazirah Arab bukan hanya tempat bersejarah, tapi tempat yang akan tetap menjadi pusat dunia Islam hingga akhir zaman. Ka'bah tetap berdiri, Al-Quran tetap dibaca, dan jejak para nabi tetap hidup dalam setiap ibadah yang kita lakukan hari ini. Inilah bukti bahwa pilihan Allah selalu yang terbaik, dan kita sebagai umat akhir zaman harus bersyukur
bahwa kita mewarisi agama yang lahir dari tanah pilihannya. Tugas kita adalah menjaganya, menyebarkannya, dan meyakini bahwa setiap detil dari sejarah para nabi adalah pelajaran hidup yang akan mengantarkan kita menuju ridanya. Sahabat sekalian dirahmati Allah, kini kita telah menyelami sedikit dari hikmah dan rahasia mengapa Allah menurunkan para nabi di Jazirah Arab. Tanah yang gersang, namun subur oleh keimanan. Tanah yang panas, namun memancarkan cahaya petunjuk untuk dunia. Tanah yang sederhana, namun menjadi saksi turunnya firman Allah yang agung. Janganlah kita remehkan sejarah ini, karena dari tempat inilah Allah memulai kisah perjuangan terbesar. Dari tanah inilah risalah tauhid disebarkan, dan dari sinilah pula akan datang kebangkitan akhir zaman. Jangan sampai kita menjadi umat yang melupakan akarnya. Mari terus pelajari sejarah, renungi ayat-ayatnya, dan hidupkan kembali semangat para nabi. Jadikan diri kita sebagai bagian dari rantai kebaikan, bukan sebagai pemutusnya. Jadilah penyambung cahaya, bukan pemadamnya. Jika video ini menyentuh hati Anda, mohon bantu dengan menekan like, komentar pendapat Anda di bawah. Bagikan kepada yang lain agar semakin banyak yang tercerahkan, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.